Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan, dan agak memalukan sedikit begitu. Ya, resmi bergabung ke PSI ya, sore ini Ade Armando bakal jadi bro ya, Giring. Akankah dia nasibnya sama dengan Giring begitu kan ya, karena keinginannya mereka menjadi komisi di bidang keagamaan begitu. Wah, ada apa begitu, agak kacau begitu kan ya. Dalam konteks ini boleh-boleh aja sebagai demokrasi besar di bangsa kita begitu. Tapi perlu diingat bahwa apa yang dilakukan oleh Ade Armando sekarang ini, yang dulu dicap sebagai spekulasi, sebagai buzzer, yang kemudian mencalonkan diri, pertanyaannya siapakah yang mau milih? Rakyat mana yang mau milih begitu kan? Kecuali ada yang sesuatu yang memang suka kepada Ade Armando. Lantas apalagi ini masuk di kader PSI begitu kan. Kalau kepada PDIP misalnya, atau kemudian masuk ke ke Golkar misalnya, kan gampang untuk menjadi suara-suara begitu kan, karena sudah besar begitu. Ya karena di parlemen sudah tidak ada apa-apanya. Ya saya tertawa aja begitu. Di mana letak logikanya? Kalau ingin menjadi serius masuk partai, ya masuk di partai besar itu, bukan di partai yang kemudian digagas sebagai seolah-olah ini anak muda begitu, tapi tahu-taunya di dalamnya hanya pengkritik dan pembenci kepada Anies Baswedan. Ya bisa saja seperti itu begitu. Narasi-narasi yang dibangun ya menurut saya pribadi Ade Armando ya nanti di DPR bukan lagi adu yang namanya argumentasi, tetapi adu bagaimana cara, yaitu pro terhadap rakyat. Itu yang paling penting begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen: resmi bergabung ke PSI sore ini, Ade Armando bakal jadi bro Giring ya. Waduh ya, bakalan keluar nih foto-foto di Senayan, sampai sekarang CD-nya belum ketemu. Karena partai tidak ada mau yang menerimanya, lihat nanti dapil berapa dia dapat suara berapa begitu. Jadi dapilnya berapa saya nggak tahu begitu kan. Yang jelas dia akan mencalon di PRRI begitu. Memang itu partai satu-satunya yang menerima, yang lain menerima sama saja dibunuh diri ya. Alam akan memfilter kumpulan-kumpulan orang-orang yang baik itu ini. Manusia sudah hancur akhlaknya, masuk ke partai sama-sama hancur ideologinya. Kayak apa kualitas nanti? Orang kaget belas ngomong Ade bukan lagi ASN kan ya, sudah pensiunan dari PNS, bukan dosen UI lagi kan. Ini menjadi pertanyaan penting begitu. Cocok bagi PSI ya, memudahkan ya buat kita dalam memilih, buat enggak memilih. Hahaha. Cocoknya sampah memang disatukan. Ini ada pro dan kontra apa yang saya bacakan. Tetapi demokrasi kita ya membolehkan, ya sah-sah aja sebenarnya. Tapi pertanyaannya, publik yang mana atau masyarakat yang mana yang akan memilih Ade Armando ya, kecuali memang ya punya tren luar biasa begitu kan ya. Kecuali memang berangkat dari Jawa Tengah yang kemudian memfilter pendukung Pak Ganjar di situ begitu. Tapi tidak semuanya suka kepada Pak Ade Armando begitu. Bahkan ini disebutkan ngakaknya akhirnya para komedian satu kandang. Wih, ini bukti bahwa Armando benar-benar sudah makin gila. Wah, ada pro dan kontra. Ya, kritik boleh-boleh aja sebenarnya, tapi jangan atas rasa kebencian untuk siapapun begitu ya. Karena pada hakikatnya ya demokrasi kita membolehkan siapa saja untuk menjadi calon presiden begitu kan. Ya tahu-taunya ya kalau ingin PSI yang melamar Ade Armando ya sudah mulai pencitraan hari ini begitu kan. Ya akankah dengan sesuai kenyataan ya, sesuai apa yang diinginkan dengan yang ada di masyarakat begitu. Persaingan di masyarakat sangat ketat sekali, apalagi incumbent begitu ya. Mantap, cocok biar bikin grup lawak di dalamnya ini ya. Terbayang ketika dia terlanjang ya, sangat menjijikkan melihatnya. Ada pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, resmi bergabung ke PSI sore ini Ade Armando bakal jadi bro Giring. Bro Ade Armando, bro Giring. Wah, 1, 11, 12 ya. Ade Armando memberikan kabar mengejutkan. Pegiat media sosial itu bakal bergabung ke PSI, partai yang dikomandai Giring Ganesa. Wah, dikabarkan PSI akan mengumumkan secara resmi terkait bergabungnya ke Ade Armando sore ini. Dalam artian apa? Bahwa kalau Ade Armando gabung ke situ begitu, Giring masih menjadi ketua umum di situ, lalu kemudian tidak lolos di parlemen, ya lebih baik yang mundur aja si Giring, kan begitu logikanya begitu kan.
Bahkan Adi Armando menyatakan diri bergabung ke PSI, tulis undangan dari PPPSI yang diterima suara.com. PSI akan menggelar jumpa pers ya soal Adi Armando di markas mereka di Jalan Wahid Hasim, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Acara bakal digelar sekitar 16 ya 00. Terkait hal itu, Adi Armando bakal menjadi bro panggilan akrab pada kader PSI oleh Giring ya dan Dikakah ya. Akan hadir jajaran Dewan Pembina PSI, DPP PSI juga ya para sahabat Adi Armando seperti pianis Ananda Sukarlan dan Nevolis Ayu Utami. Ya sah-sah aja sebenarnya masuk di partai itu begitu kan. Tapi di satu sisi ya kemampuan Adi Armando di situ ya bolehlah kita beradu dengan incumbent yang lain begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Adi Armando mengkritik habis-habisan ya, Anies Baswedan dan lawan-lawannya itu yang menjadi catatan penting. Kalau dia dapilnya adalah dapil Jawa Timur misalnya, atau dapilnya adalah dapil yang memang ranahnya Ganjar misalnya di Jawa Tengah, bisa saja dia menang begitu kan. Tetapi kalau dia dapilnya dari daerah yang lain misalnya ya, yang kemudian tidak begitu fanatik begitu ya, bisa saja itu jauh dari kalkulasi politik itu kan. Jadi artinya menurut saya pribadi sah-sah aja masuk dimanapun begitu. Tapi perlu diingat bahwa Adi Armando selama ini dikenal sebagai seorang buzzer. Ada yang berspekulasi seperti itu begitu. Dan bahkan dia kontroversi begitu kan. Yang namanya DPR di mana-mana begitu, nggak ada yang namanya kontroversi begitu kan. Dengan logika-logika yang ada begitu. Karena pada hakikatnya ya DPR itu adalah sebagai petarung di bawah, sebagai langkah awal bahwa apakah dia pro terhadap rakyat atau tidak. Itu kan yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu. Ya kalau Adi Armando ingin pro terhadap rakyat ya bantulah rakyat begitu mulai sekarang begitu kan ya, mulai pencitraan, masuk gorong-gorong di situ begitu ya. Bahkan didiklah pendidikan yang dibawa, apa kemauan masyarakat di situ, terjunlah ke bawah begitu kan, yang melihat situasi dan perkembangan politik di situ begitu. Ya tidak hanya masuk sebagai calon ya, lalu kemudian tiba-tiba ingin dipilih ya, saya rasa tidak mungkin begitu ya. Tetapi kalau Adi Armando bisa dipilih, wah ini hebat begitu ya. Bahkan ini disebutkan akan hadir jajaran Dewan Pembina. Dalam kesempatan itu Adi Armando nantinya akan menyampaikan alasan bergabung dengan PSI. Apa yang melatar belakangi keputusan ini, apa saja yang akan dikerjakan Adi Armando bersama PSI, tulis undangan tersebut ya. Dalam hal itu ya ada yang mengatakan dan muncul spekulasi bahwa Adi Armando ingin menjadi komisi di DPR ya di bidang keagamaan. Ya sah-sah aja sebenarnya, terserah sih, inilah demokrasi kita begitu. Tapi perlu diingat, pertanyaannya adalah publik sudah tahu ya karakter Adi Armando dan narasi-narasi Armando selama ini. Akankah ketika dengan masyarakat dia akan sopan, santun, lalu kemudian tidak kontroversi lagi begitu kan ya? Bisa saja, tunggu saja di lapangan ya, dan buktikan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Adi Armando benar-benar diterima apa enggak. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.